Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah materi dakwah yang beranggotakan saya sendiri Eliana Ika Rahmawati dan rekan saya Dimas Mahardika Fauzi Ramadan akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Landasan Pijak dalam Memilih Materi Dakwah. Seperti yang kita ketahui, agama Islam adalah ajaran yang berwatak dakwah. Maksudnya, agama Islam itu menyeru kepada umatnya untuk menyebarkan Islam kepada seluruh umat manusia sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, permasalahan kemasyarakatan pun ikut berubah dan menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, materi dakwah dituntut untuk fleksibel dan dapat menyelesaikan problem kemasyarakatan tersebut. Materi dakwah itu harus fleksibel, namun tetap berpegang teguh pada landasan bijak dalam memilih materi dakwah. Lalu yang selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian materi dakwah. Materi dakwah adalah pesan dakwah yang berisi ajaran Islam yang disampaikan dai kepada mat'um. Di dalam materi dakwah itu terkandung beberapa tema, yaitu tentang akidah, akhlak, syariah, dan muamalah. Pesan atau materi dakwah ini menyangkut tentang kehidupan manusia. Lalu yang selanjutnya adalah landasan atau sumber materi dakwah. Sumber materi dakwah itu ada dua, yakni dari Al-Quran dan Al-Hadis. Karena ajaran Islam itu merupakan agama yang menganut kitab Allah, yaitu Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, jika materi dakwah itu tidak bersumber atau tidak berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis, maka aktivitas dakwah atau materi dakwah itu sendiri akan sia-sia. Karena apa? Karena bertentangan dengan syariat dan ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari tema saya, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam materi dakwah dan bagaimana menyesuaikan materi dakwah dengan kebutuhan waktu itu sendiri. Dalam makalah saya disebutkan 4 macam materi dakwah. Yang pertama adalah masalah akidah. Di sini yang paling pokok atau paling penting karena akan membentuk moral atau akhlak manusia itu sendiri. Yang kedua ada masalah syariah. Ini bertujuan untuk membenarkan atau menunjukkan dalil-dalil yang sesuai dengan ajaran agama Islam supaya umat manusia itu tidak tersesat gitu. Kemudian yang ketiga ada masalah muamalah, ya karena manusia adalah makhluk sosial. Ya ini adalah materi yang penting juga. Jadi cakupan muamalah itu lebih luas dari ibadah ya. Artinya melakukan amal baik dalam muamalah itu insya Allah lebih besar ganjarannya daripada ibadah sunnah gitu. Kemudian yang terakhir adalah masalah akhlak. Nah ini juga penting. Akhlak itu dimulai dari kesadaran manusia akan esensinya itu sendiri, esensi dalam diri kita. Kalau kita sudah bermuhasabah, nah itu nanti kita akan berusaha untuk memperbaiki diri karena dalam diri kita itu banyak potensi-potensi baik. Nah itu kita harus mengejarnya dengan akhlak yang baik pula gitu. Dari materi-materi tersebut dalam penyelesaiannya kita itu harus seorang dai harus harus memperhatikan keadaan matu karena kan matu itu memiliki keadaan yang berbeda-beda baik dari psikologinya, sosiologinya, antropologinya atau intelijensinya. Pokoknya berbeda-beda, bervariasi dan kita menjadi seorang dai tidak boleh egois gitu loh. Kita harus memperhatikan. Nah itu merupakan konsekuensi dari dai itu sendiri. Ya memang sulit, itu memang sulit. Nah untuk penyelesaiannya mungkin kita bahas dari aspek sosiologi ya. Jadi dari aspek sosiologi, mat'u itu secara umum
terbagi menjadi dua jenis ya. Pertama ada masyarakat kota, ada masyarakat desa. Nah, masyarakat kota itu cenderung lebih suka dengan materi yang argumentatif. Jadi seorang dai ditantang untuk memberikan materi yang berisi tentang pesan-pesan Al-Qur'an, kemudian dihubungkan dengan ilmu-ilmu modern. Nah, itu mereka lebih suka seperti itu. Kemudian yang masyarakat desa, karena masyarakat desa itu lebih kuat, lebih kukuh dalam memegang nilai-nilai adat budaya, maka mereka itu cenderung lebih suka materi yang seperti ya surga neraka, pahala dosa, janji-janji Allah, pokoknya gitu-gitu. Itu kalau dari segi sosiologi. Kemudian dari segi antropologi. Dari segi antropologi itu matu dibedakan berdasarkan status, bentuk kelompok, kemudian sistem budaya yang dianut. Jadi seorang dai itu perlu mengetahui tingkat matunya. Matunya itu dari mana toh? Gitu. Jadi harus membedakan secara garis besar atau pada umumnya tingkat intelijensi matu itu juga bisa dilihat dari status sosialnya. Tapi bukan berarti kalau status sosialnya rendah dia memiliki intelijensi yang rendah juga. Bukan berarti begitu. Bukan berarti orang yang kerja di kantoran itu lebih pintar, lebih tinggi intelijensinya daripada tukang beca. Bukan berarti begitu. Tapi ini pada umumnya gitu loh. Jadi seorang dai itu harus memperhatikan supaya materi dakwah itu bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian yang terakhir dari aspek psikologi. Ini aspek yang paling penting ya. Karena Nabi Muhammad sendiri juga sangat memperhatikan aspek psikologi. Menurut Kamaluddin, salah satu tokoh dalam referensinya yang saya baca, beliau itu mengatakan seorang dai sebisa mungkin harus menjadi konselor, karena dakwah hari ini ya merupakan problem solver. Seorang dai itu merupakan problem solver gitu loh. Jadi mau nggak mau, sebisa mungkin seorang dai harus menjadi konselor yang membina mat'unya, yang membawa mat'u menuju jalan yang benar, membawa mat'u dari intinya dari masalahnya gitu loh. Lah, Nabi Muhammad pun juga begitu. Beliau menjadi pembimbing rohani, baik individu maupun secara masyarakat. Nah, itu beliau berhasil membimbing dan menyelesaikan problem mat'u sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga beliau membentuk masyarakat madani yang kuat, yang bersahaja gitu loh. Jadi seorang dai itu harus memperhatikan ketiga perspektif tersebut, karena yaitu tadi, supaya pesan dakwah, materi dakwah itu tersampaikan kepada mat'u dengan baik, dan mat'u itu bisa menerima dengan senang hati gitu. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Karena batasan waktu ya, mohon maaf kalau yang saya jelaskan kurang baik, kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.